Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi sholli wa sallim wa wabarakatuh. barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan kita melalui tatap muka, tatap muka secara semu sehingga disingkat dengan bersemuka, bertemu secara semu. Muka kita ini sekali lagi muka kita ini bertemu secara semu ke- kecuali bagi yang tidak membuka kameranya. Sekali lagi saat ini kita bertemu secara semu muka kita kecuali bagi yang tidak apa? Kecuali bagi yang tidak membuka kameranya. Kalau tidak membuka kameranya ini kita tidak bersemuka. Jadi tatapan antara muka dengan apa? Dengan bayang-bayang kosong karena bagaimanapun juga ini adalah penting dalam rangka apa? Makanya kalau bisa agar energi keilmuan tetap tersambung, sekali lagi agar energi keilmuan kita tetap tersambung, saya meminta jikalau tidak ada halangan yang bersifat syar'i, misalkan hidungnya buntu atau matanya sudah tidak ada dan sebagainya, baru boleh tidak dibuka atau ada sesuatu yang membuat malu ketika sekali lagi ada sesuatu yang membuat malu ketika eh, membuka kamera boleh. Tapi ketika tidak ada satupun yang membuat kita malu, maka tetap tolong selama kita 1,5 jam ke depan tetap dibuka kameranya ya. Agar apa? Ada interaksi keilmuan secara berkah. Mari kita awal dengan Umul Quran Suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi sehingga mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini betul-betul sesuatu yang manfaat dan barokah buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kemarin yaitu CPMK yang kelima, keenam, dan ketujuh. Di CPMK yang kelima adalah kita akan membahas tentang sebab-sebab kenapa mazhab fikih itu muncul, kemudian macam-macam mazhab fikih, kemudian bagaimana metode istinbat hukum mazhab Hanafi. Sekali lagi bagaimana istinbat hukum mazhab Hanafi. Untuk yang pertama ini saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu tentang sebab-sebab apa yang menyebabkan adanya apa sebab-sebab yang menyebabkan munculnya madzhab fikih. Sekali lagi, sebab-sebab yang menyebabkan munculnya madzhab fikih kemarin kita sudah membahas panjang lebar hal-hal yang berkaitan dengan kenapa ada perbedaan. Jadi agenda kuliah kita ini ada tiga. Yang pertama kita akan membahas tentang sebab-sebab munculnya madzhab fikih. Yang kedua macam-macam madzhab fikih dan metode istinbat hukum madzhab Hanafi. Pada kesempatan ini yang pertama, yang ini berarti CPMK yang kelima ya, sebab-sebab munculnya madzhab fikih. Apa yang menyebabkan munculnya madzhab fikih? Yang pertama, adanya perbedaan dalam memahami nas Al-Quran dan hadis. Sekali lagi, ada perbedaan dalam memahami nas Al-Quran dan hadis. Contoh kemarin kita sudah membahas tentang tentang apa itu? Tentang apa itu? Tentang salah satu guru antara Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab itu berbeda tentang salah satu guru. Yang satu guru itu diartikan sebagai menstruasi, salah satu guru berarti 3 kali menstruasi. Kemudian untuk yang lain menyatakan bahwa guru itu adalah suci, berarti salah satu guru itu berarti 3 kali suci. Kalau 3 kali suci berarti 4 kali menstruasi. Kalau 3 kali menstruasi berarti 4 kali suci. Begitu. Lah, inilah yang kemudian perbedaan memahami antara makna guru itu sebagai menstruasi sama guru dengan suci, maka ini akan menjadikan perbedaan rentang waktu. Sekali lagi, menjadikan perbedaan rentang waktu.
ketika terjadi perbedaan rentang waktu, maka implikasinya pun berbeda. Contoh lagi kemarin sudah kita contohkan adalah memahami tentang aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa kalau kemudian kita cari pada sisi perspektif ini, eh, baik kita akan ambil satu contoh di ini, ambil satu contoh, ambil satu contoh berkaitan dengan tafsir ya. Ambil satu contoh berkaitan dengan ini, contoh ini. Eh, contoh tentang ini, wudhu. Salah satu contoh, nih, ketika eh, pemahaman, sekali lagi, ketika pemahaman berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Produk hukum yang dihasilkan pun berbeda. Sekali lagi, ketika memahami ayat itu berbeda, maka produk hukum pun akan berbeda. Ini, contoh ini. Sekali lagi ketika produk hukum berbeda, maka memahami pun berbeda. Contoh ini. Al-Quran surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini adalah perintah Allah ketika kita hendak sholat, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai mata kaki. Maka kata wa arjulakum ini, kalau wa arjulakum, kalau memahami, karena di qiraah Sab'ah itu ada perbedaan. Ada yang membaca wa arjulikum, tapi di mushaf Utsmani wa arjulakum. Kalau wa arjulakum maka maktufnya ke faghsilu wujuhakum. Kalau faghsilu wujuhakum berarti wa arjulakum, kaki itu pun dibasuh. Tapi kalau kemudian wa arjulikum, maktufnya birusikum. Kalau birusikum wamsahu, berarti diusap. Maka inilah yang kemudian menjadi landasan kenapa ketika orang memakai kaos kaki atau khuf, maka kemudian khuf itu tidak dibasuh, tapi khuf cukup diusap. Kemudian lagi aula mastumun nisa, aula mastum, la mastum. La mastum ini kalau kemudian kita lihat kemarin, menurut Abdullah bin Abbas, la mastum itu kinayah minal jima. Sekali lagi, la mastum itu adalah kinayah minal jima. Sementara Abdullah sekali lagi Abdullah bin Abbas, aula mastum an nisa, aula mastum adalah kinayah minal jima. Tapi kalau menurut Abdullah bin Mas'ud, tidak. Lajima, lajima. La bimakna lajima di, diartikan tidak. Berarti jima, berarti sentuhan. Bahkan disebutkan al-jasibiliyat. Al-jasibiliyat berarti ada sentuhan, pegangan dengan tangan. Nah, ketika memahami tentang aula mastum biljas al-jassu bil yadin berarti memegang dengan tangan, maka kata memegang dengan tangan, tiga imam yang lain berbeda. Kalau bimakna jima yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kemudian al-jassu bil yadin, ini dipakai tiga imam yang lain. Tiga imam yang lain itu pun menerjemahkan pun berbeda, memahami makna nas pun berbeda. Maka adanya perbedaan pemahaman terhadap nas Al-Quran maupun nas dalam hadis, inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan dalam mengistimbatkan hukum atau menyimpulkan satu ketentuan hukum pada satu masalah tertentu. Nah, ada dua perbedaan ini. Yang pertama, bahwa para ulama memiliki perbedaan dalam menafsirkan lafal atau teks Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kadangkala ada dalil yang bertentangan
Sehingga dalil ini diperlukan tarjih untuk menguatkan salah satu dalil itu. Dan inilah yang kemudian ketika menguatkan ini akan terjadi perbedaan dalam rangka apa? Menyimpulkan satu hukum. Contoh, perbedaan antara orang NO dengan orang Muhammadiyah ini pun terletak pada perbedaan memahami nas Al-Quran maupun hadis. Kalau Muhammadiyah ini menetapkan itu dengan adadas sinin wal hisab. Sekali lagi, kalau Muhammadiyah menentukan satu Syawal, satu Ramadan, itu adalah dengan menggunakan teks Al-Quran adadas sinin wal hisab. Bahwa hitungan bulan itu adalah dengan menggunakan hitung. Sehingga cukup dengan hasil hitungan itu sudah menjadi satu keputusan bahwa tanggal sekian sudah jatuh tanggal 1 Ramadan, tanggal sekian sudah jatuh tanggal 1 Syawal. Sementara dari NU menggunakan dalil hadis sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Berpuasalah karena kamu melihat. Kata ro'a yar'a ru'yatan. Sekali lagi, kata ro'a yar'a ru'yatan adalah melihat dengan mata. Sekali lagi, melihat dengan mata, bukan melihat bil akli. Kalau menghitung adalah melihat dengan akal, tapi kalau ro'a yar'a ru'yatan itu adalah melihat dengan mata. Sehingga harus dihitungan, tetap dihitung. Tapi untuk menentukan apakah sudah masuk tanggal atau tidak, maka harus dikonfirmasi dengan mata untuk ru'yatul hilal. Apa ru'yatul hilal? Melihat tanda tanggal bulan itu. Maka ketika ditentukan pada satu dalil yang ber yang seakan itu bertentangan, maka diperlukan kalau di Muhammadiyah menggunakan kata tarjih. Maka sehingga ada majelis tarjih. Di Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih. Majelis untuk menimbang dalil yang ada, apakah dalil Al-Quran maupun dalil hadis, sehingga di Muhammadiyah ada manhaj Muhammadiyah. Ada mentarjih itu berarti menguatkan salah satu dalil, sehingga mana di antara dalil yang paling kuat, dan itu yang dipakai. Sementara di NO ada namanya Bahsul Masail. Di Bahsul Masail itu, di Bahsul Masail misalkan menemukan satu masalah, maka masalah ini dicari. Nyarinya apa? Al-Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana, pendapat Imam Mazhab bagaimana, menurut Hanafi bagaimana, Maliki bagaimana, Syafi'i bagaimana, Hambali bagaimana. Dan inilah yang kemudian diambil kesimpulan. Sehingga ketika ada satu masalah tertentu, maka Al-Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana, kemudian menurut Imam Mazhab bagaimana, ada di kitab mana, maka kemudian ada beberapa pilihan hukum. Misalkan hukum memakai minyak wangi yang ada alkoholnya. Kalau kemudian menggunakan bahwa semua khamr adalah najis, maka alkohol itu adalah bagian dari khamr. Maka kemudian bagaimana ketika minyak wangi dikasih alkohol, maka ini ketika menggunakan kias bahwa alkohol itu bagian dari khamr, maka khamr itu sekecil apapun adalah najis, maka tentu ada kajian-kajian yang kemudian apakah memakai minyak wangi yang ada alkoholnya itu termasuk menggunakan najis. Kalau kemudian pakai minyak yang ada alkoholnya najis, maka secara otomatis ketika kita mau sholat kemudian ngoles-ngolesi minyak wangi yang ada alkoholnya, maka baju kita najis. Maka tentu ada pendapat yang lain bahwa alkohol itu ketika menempel sesuatu, alkohol itu hilang, zatnya hilang, sehingga yang masih nampak adalah minyaknya. Sehingga orang yang pakai minyak wangi yang ada alkoholnya tidak membuat pakaian itu najis karena alkoholnya itu langsung menguap, sehingga substansi dari partikel alkohol itu sudah tidak ada sama sekali. Yang ada hanya alkoholnya. Begitulah yang kemudian, inilah yang kemudian akan menimbulkan disparitas di dalam melahirkan satu perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis ada dua paling tidak. Yang pertama adanya perbedaan di antara ulama.
bagaimana cara menyikapi riwayat hadis. Karena ketika menyikapi riwayat hadis itu dapat mempengaruhi pengambilan hukum. Sekali lagi, ketika menyikapi riwayat satu hadis, maka ini akan bisa menimbulkan perbedaan dalam mengambil hukum. Sehingga ada sebagian ulama yang sangat ketat dalam rangka menerima hadis, sementara ulama yang lain sangat fleksibel. Sebagai contoh ya, kalau Imam Hanafi atau Abu Hanifah di dalam memilih hadis betul-betul hadis yang berkualitas, hadis yang sahih dan hadis sahih itu yang dipakai. Sehingga ketika tidak menemukan hadis yang kuat, maka Abu Hanifah lebih memilih untuk apa? Mengambil kias. Apa itu kias? Mengambil mukoronatul hukmi. Sekali lagi, mengambil mukoronatul hukmi atau ilat dari hukum yang perlu diistimbatkan hukum itu. Sementara ulama Maliki atau Imam Maliki semua hadis diambil semua karena semua hadis siapapun perawinya itu adalah dari Nabi. Bahkan tidak ada hadisnya, tapi apa yang diamalkan oleh Ahlul Madinah sekali lagi hadisnya belum ditemukan, tapi kemudian diamalkan oleh penduduk Madinah, itu bisa diambil sebagai sebuah hukum. Karena apa yang diamalkan, apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah, itu adalah merupakan kristalisasi dari apa yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah. Dan apa yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah adalah merupakan kristalisasi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, perbedaan juga bisa terjadi berkaitan dengan apa? Bagaimana memahami hadis sampai pada seorang mujtahid. Nah, inilah yang kemudian pemahaman menafsirkan hadis ini pun akan menimbulkan implikasi yang berbeda. Contoh tadi, memahami ayat aulamastum nisa tadi, satu memahami bahwa lamastum itu adalah berjima, bersetubuh, tapi yang lain bahwa itu berjima, tidak berjima. Kemudian yang ketiga, ada ekspansi wilayah kekuasaan. Perluasan wilayah kekuasaan dengan interaksi dengan berbagai macam budaya dan tradisi, tentu dengan prinsip al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Tradisi-tradisi lama yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis, dan sekaligus kemudian jika ada sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan hadis maka akan diambil. Inilah yang disebut dengan bahasa lain dan bahasa inovasi. Orang berinovasi itu mau melakukan inovasi apapun, kreativitas apapun, tidak akan pernah menafikan apa yang sudah ada. Sekaligus menerima sesuatu yang baru. Itu namanya orang yang inovatif dan kreatif. Karena kreativitas itu adalah berangkat dari setat apa yang dipahami itu. Maka tentu dengan berbagai budaya dan tradisi yang menyebar ke seluruh wilayah penjuru dunia setelah Rasulullah wafat, ini akan mempengaruhi seseorang untuk mengambil satu hukum tertentu. Kemudian berkaitan dengan ini, di mana setiap wilayah ini memiliki kondisi sosial dan adat istiadat yang berbeda-beda, sehingga memunculkan persoalan baru yang membutuhkan jawaban. Contoh dalam tata berpakaian. Tentu orang berpakaian orang Jawa, orang Indonesia, orang Kalimantan, orang Kediri, orang Surabaya akan berbeda dengan bagaimana cara berpakaian orang Padang Pasir. Kenapa orang Padang Pasir itu pakai gamis putih? Kenapa? Karena di padang pasir itu panas. Kalau pakai hitam, maka warna hitam itu akan menyerap dan lebih panas. Kalau pakai putih, maka warna putih itu akan memantulkan cahaya sehingga bisa mengurangi panas. Kenapa pakai serban dan kenapa ditutup hidung dan mulut? Karena debu padang pasir itu akan rentan untuk apa? Akan rentan pada
infeksi saluran pernafasan atas. Makanya kemudian ditutup. Menutup ini, menutup kepala, menutup muka, ini bukan karena apa-apa, tapi karena kondisi geografinya seperti itu. Maka jikalau kemudian itu dibawa ke Indonesia, jelas sangat berbeda dengan iklim, kondisi sosial, dan adat istiadat yang ada di Indonesia ini. Dan selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka dalam hal berpakaian tidak harus sama. Tapi substansi dari menutup pakaian adalah menutup aurat. Bukan mode. Sekali lagi, bukan sisi model atau mode, tapi sisi kebutuhan. Selama kebutuhan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka bisa juga di sana pakai gamis, pakai jubah, di Indonesia pakai sarung. Kenapa sarung? Sarung itu kata kata orang Jawa, P kesasar wurung, atau dalam ungkapan kanggo nyimpen barang kang glorung. Yang keempat, adanya perbedaan itu memang karena kebutuhan untuk menjawab persoalan baru. Kenapa? Ketika Islam berkembang dan muncul banyak persoalan baru yang tidak ditemukan secara spesifik dalam nas, ini para ulama mendorong untuk melakukan ijtihad. Apa itu ijtihad? Usaha keras untuk apa? Usaha usaha keras untuk merumuskan. Sekali lagi, usaha keras untuk meluruskan. Lanjut. Sampai mana tadi? Eh, kita lanjut ya. Jadi, ketika kebutuhan untuk menjawab persoalan baru, ketika Islam itu sudah berkembang, muncul banyak masalah baru yang tidak ditemukan secara spesifik dalam Al-Quran maupun hadis. Maka persoalan baru yang dialami orang Jawa berbeda dengan orang Kalimantan, berbeda dengan orang Sulawesi, apalagi dengan orang Papua, atau dengan orang Malaysia, orang India, orang Pakistan, orang Irak, orang Iran, orang Mesir. Maka tentu kondisi yang muncul di masalah ini berbeda-beda. Maka ketika kondisi yang muncul itu berbeda-beda, maka cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukmiyah yang mengarah pada kembali pada fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Bagaimana ketika kembali pada Allah dengan Al-Quran wa Rasul dengan sunnah Rasulullah, maka tentu perspektif di dalam menyimpulkan hukum pun berbeda. Yang kedua, adanya perbedaan metode istimbat dalam pengambilan hukum, inilah yang kemudian membentuk aliran madhab. Membentuk aliran madhab, aliran atau madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Syiah, madhab Sunni, madhab Khawarij, dan madhab-madhab yang lain. Tentu itu adalah kelompok-kelompok dari umat Islam ini di dalam rangka mengambil simpulan sebuah hukum. Nah, ini kemudian, ma, wis umum, ya. Kita lanjut sekarang berikutnya. Saya share screen lagi ya. Kemudian yang kelima, lanjutan. Sebab yang kelima adalah terpecahnya para sahabat ke berbagai daerah. Di mana setelah Rasulullah wafat, para sahabat berpencar ke seluruh penjuru bumi ini. Bahkan terakhir kemarin kita temukan makam sahabat di tembok Cina kan? Siapa? Sahabat siapa kemarin? Makam Nabi malahan. Nabi siapa yang tersimpan di tembok Cina kemarin? Zulkifli ya. Dan ini sahabat Rasulullah tersebar ke seluruh penjuru dunia ini.
menyebar dan tentu para sahabat yang terpencar ke berbagai wilayah untuk menyebarkan Islam itu. Sehingga itu menyebabkan kesempatan untuk musyawarah menjadi sulit. Sehingga para sahabat yang berada di daerah yang berbeda seringkali memiliki pendapat yang berbeda berkaitan dengan suatu masalah. Jangankan terpisah, yang saya contohkan di awal antara Abdullah bin Umar dengan Umar bin Khattab yang tempat tinggalnya dekat dan hidup di zaman Rasulullah itu pun dalam memahami tentang guru itu pun berbeda. Apalagi kalau kemudian sahabat ini sudah berpencar begitu jauh sehingga tidak berkesempatan untuk melakukan musyawarah atau untuk melakukan ijma, mufakat atau kesepakatan, maka inilah yang kemudian tidak terelakkan sehingga di sini akan terjadi perbedaan dalam mengambil kesimpulan sebuah hukum. Kemudian yang keenam, adanya perbedaan metodologi dalam berijtihad, di mana para mujtahid memiliki perbedaan dalam menyusun kaidah, kaidah untuk menyimpulkan hukum dari sumber, yaitu usul fikih. Misalkan, adanya perbedaan kias dalam adanya perbedaan menggunakan kias atau analogi, adanya perbedaan memahami tentang ilat hukum, alasan penetapan hukum, adanya perbedaan dalam menggunakan dalil-dalil yang ada di luar Al-Quran maupun hadis, maka kesimpulan di dalam menyimpulkan hukum pun berbeda. Contoh, ini ya, contoh. Ulama ulama fikih memahami tentang kotoran binatang yang halal dimakan. Sekali lagi, ulama dalam memahami kotoran yang halal dimakan, kalau Syafi'iyah jelas bahwa kotoran binatang yang halal dimakan itu adalah najis. Najisnya adalah mutawasitoh, najis tengah. Sehingga ketika mensucikan harus ada 4+1. 4 itu berarti rupa, kemudian warna, bau, rasa, dan hukumnya. Tapi kalau menurut sebagian ulama Malikiyah, bahwa kotoran binatang yang halal dimakan itu tidak najis. Termasuk kotoran unta itu tidak najis, tapi kotor. Tidak najis, tapi kotor. Sehingga ketika sholat kemudian ada kotoran unta, tetap bisa dipakai sholat, tinggal ngasih sajadah. Makanya kemudian kalau saudara berkesempatan ke Lombok, ada suku Sasak, biasanya rumah-rumah, dinding-dinding lantai, itu adalah lantai yang dipelur dan dibalut dengan kotoran sapi. Kenapa? Kalau menurut pandangan Imam apa itu ulama Malikiyah, sebagian menyatakan bahwa kotoran sapi itu tidak najis. Tapi menurut ulama Syafi'iyah itu najis. Najisnya adalah mutawasitoh. Lah, inilah kenapa. Ini karena dalam menggunakan dalil itu juga beda. Perbedaan penggunaan dalil itulah kemudian menimbulkan perbedaan kesimpulan dalam mengambil hukum. Sebab yang kedua kenapa? Ada madhab. Yang ketujuh adalah adanya perbedaan lingkungan dan budaya. Faktor geografis dan budaya suatu wilayah juga sangat amat mempengaruhi cara pandang ulama dalam menetapkan hukum. Contoh, madhab yang berkembang di Irak memiliki pendekatan yang berbeda dengan mazhab yang ada di Madinah. Karena perbedaan apa? Budaya tradisi yang ada di Madinah yang di situ secara turun-temurun adalah merupakan kelanjutan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah dilanjutkan oleh sahabat, sahabat dilanjutkan oleh tabiin, tabiin oleh tabi'in. Dan Imam Malik itu adalah kelompok tabi'in. Imam Malik adalah kelompok tabi'in atau tabi'in. Nah, inilah yang kemudian memandang apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah itu sudah menjadi hukum. Tapi ini berbeda dengan Abu Hanifah yang jauh, yang hadis pun tidak banyak tersebar di Irak. Maka dalam mengambil hukum pun lebih menggunakan kias atau rokyu atau pendapat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tentu hadis yang sahih. Itu berkaitan kenapa muncul perbedaan madhab fikih. Kemudian macam-macam madhab fikih.
Secara umum, ini yang ke-6. Secara umum, mazhab fikih yang paling dikenal dan banyak diikuti oleh umat Islam adalah khususnya Sunni ada 4. Terdapat dalam mazhab yang lain termasuk di kalangan Syiah dan mazhab yang tidak populer atau sudah tidak ada lagi. Dalam kalangan Sunni ada mazhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah An-Nu'man. Sekali lagi, Abu Hanifah An-Nu'man. Beliau wafat tahun 150 di Kufah, di mana ciri khas dari mazhab Hanafi adalah dikenal dengan penggunaan akal atau kias atau analog yang lebih kuat dibandingkan yang lain. Karena di masanya ini keterjangkauan hadis di Irak lebih sedikit dibandingkan dengan di Madinah. Madhab ini memiliki pendekatan yang fleksibel dan interpretatif terhadap hukum Islam. Wilayahnya ini diikuti kalangan Turki, Afghanistan, dan negara Asia Tengah. Sekali lagi, Turki, Afghanistan, dan Asia Tengah. Asia Tengah termasuk India, Bangladesh, Pakistan. Ini mengikuti madhab Hanafi. Yang kedua Maliki. Beliau wafat, pendirinya adalah Imam Malik bin Anas. Siapakah Anas itu? Anas adalah sahabat Rasulullah yang paling kecil. Imam Malik bin Anas bin Malik. Berarti ini golongan tabi'in. Imam Malik ini golongan tabi'in. Wafat tahun 179 Hijriah di Madinah. Ciri khasnya adalah mengutamakan tradisi dan praktek penduduk Madinah pada masa Nabi. Selain Al-Quran dan hadis, pendirinya dikenal dengan ahli hadis. Beliau adalah ahli hadis atau muhaddisin. Imam Malik ini termasuk muhaddisin. Sehingga banyak hadis-hadisnya yang dipakai. Wilayah tersebar di Afrika Utara, Sudan, dan beberapa bagian Arab Saudi. Kemudian Imam Syafi'i adalah pendirinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat tahun 204. Beliau adalah tabi'in. Ciri khasnya adalah merupakan sintetis dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Sehingga cirinya adalah antara Hanafi dan Maliki. Karena kedua-duanya adalah guru beliau. Beliau pernah berguru di Imam Malik, beliau juga pernah guru di Imam Hanafi. Sekali lagi, beliau berguru di Imam Hanafi dan Imam Malik. Sehingga apa yang diambil adalah sintesis. Merupakan uraian dari apa yang dihasilkan Madhab Hanafi dan Imam Malik. Sehingga beliau ada di tengah-tengah antara menggunakan hadis dan menggunakan kias. Madhab ini sangat dikenal dengan sangat hati-hati dalam menentukan hukum. Ini tersebar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dan ini cocok di Indonesia, pakai madhab ini. Yang keempat adalah madhab Hambali. Madhab Hambali adalah didirikan oleh Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal adalah muridnya Imam Syafi'i. Ciri khasnya adalah mengutamakan hadis sebagai sumber hukum utama dan memiliki pendekatan yang sangat konservatif, ortodok, di mana pendirinya ini adalah merupakan murid Imam Syafi'i. Wilayah persebarannya ada diikuti oleh orang Wahabi di Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu adalah adalah praktek madhab Imam Ham, Hambali, termasuk Muhammadiyah. Ini kalau kita lihat dari corak fikihnya, sekali lagi, orang Muhammadiyah di Indonesia, walaupun dia mengatakan bahwa kita tidak mengikuti madhab, kita harus ijtihad, tapi fakta, sekali lagi, fakta praktek ibadahnya, terutama tolong dilihat wudhunya, ini lebih cenderung memakai pendapat Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Ada madhab yang lain selain Syiah, selain Sunni, ada madhab Ja'fari. Madhab ini adalah merupakan madhab utama dalam fikih Syiah. Ada madhab Ibadi yang diikuti oleh komunitas Muslim Ibadi yang sebagian besar berada di Oman dan Afrika Utara. Ada madhab Al-Zahiri yang dipendirikan oleh Daud Al-Zahiri yang sekarang sudah tidak populer lagi.
Termasuk nikah, nikah wisata, wisata syariah di Jawa Barat itu ternyata coraknya pakai madhab nikahnya madhab Imam Dawud Al-Bahiri. Hmm. Ini madhabnya. Dari sini ada yang bisa didiskusikan, sahabat saya persilakan. Untuk yang kesekian, tolong dibuka kameranya. Ini kita sudah masuk tengah-tengah. Tolong dibuka kameranya. Ada? Silakan saya persilakan. Barangkali ada yang perlu didiskusikan. Sekali lagi tolong dibuka kameranya. Dibuka kameranya. Ada yang didiskusikan? Saya persilakan. Mau bertanya Pak Ya, monggo silakan. mengenai macam-macam madhab. Kemudian kan kemarin Bapak menyampaikan bahwasanya ada hadis yang menyatakan Ya, silakan. setelah mati adalah rahmat. Sebenarnya yang kemudian padahal kita lihat tentu antara bahkan para sahabat pun ada yang berselisih kemudian perang pada perang Hmm. Siffin antara sang banyak terjadi perang juga antara Qatar kemudian Israel dan peperangan saudara pun sering terjadi di Yaman dan Suriah. Kemudian yang saya tanyakan itu sebenarnya perbedaan yang kemudian dikatakan rahmat itu yang seperti apa? Tolong diulang lagi pertanyaannya. Perbedaan yang dikatakan rahmat itu sebenarnya perbedaan yang seperti apa, Pak? Oke. Ikhtilafu ummati rahmatun. Ini ada satu konteks hukum ya. Ada satu ketika ada sahabat itu saking marahnya kepada istrinya, maka sahabat itu kemudian mengucapkan sampah serapah kepada istrinya. Dia mengatakan, saya bersumpah tidak akan menggauli, mengumpulimu satu hen. Saya bersumpah tidak akan menggaulimu satu hen. Maka kemudian dia tanya di empat sahabat Rasulullah. Pendapat yang pertama, bahwa satu hen itu adalah selamanya. Sekali lagi, satu hen itu selamanya. Pendapat yang kedua, satu hen itu adalah 1 tahun. Pendapat yang ketiga, satu hin itu adalah satu putaran waktu. Yang keempat, satu hin adalah seketika itu. Ketika dia mendapatkan jawaban itu bukan tercerahkan, sekali lagi, ketika dia mendapatkan jawaban itu, dia tidak tercerahkan dengan jawaban itu, dia semakin bingung. Letak kebingungan itulah yang kemudian akhirnya dia mengadukan bahwa saya itu punya masalah demikian-demikian, tapi jawaban dari empat sahabat ini jawaban yang berbeda. Maka apa jawaban Rasulullah? Silakan pilih. Jikalau kau masih mencintaimu, mencintai istrimu, silakan ambil yang seketika itu. Jikalau kemudian kalau sudah tidak mencintai, ingin meninggalkan, ambil yang selamanya. Maka baru itu muncul ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di antara umatku ini adalah rahmat bagimu. Rahmat bagimu. Tapi fakta fenomena itu akan terjawab saat Rasulullah masih ada. Sekali lagi, fakta itu akan terjawab saat Rasulullah masih ada. Karena sumber hukum itu adalah Rasulullah. Contoh lagi, satu ketika ada sahabat, ada sahabat yang bulan Ramadan kememelen guyon sama istrinya sampai masuk, sampai dukhul. Saat dukhul itulah yang kemudian dia menyampaikan bahwa
celaka, celaka. Kenapa celaka? Saya baru begini-begini dengan istri saya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia kena apa? Kena hukuman puasa 2 bulan terus menerus. Jikalau batal, dia harus mengulang lagi. 2 bulan itu kan 60 hari. Puasa 60 hari terus menerus. Jikalau dia batal, maka dia apa? Dia mengulang lagi. Sampai pilihan terakhir adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Lah, saat memberi makan 60 orang fakir miskin, dia tidak punya apa-apa. Maka kemudian Rasulullah ngasih korma. Silahkan korma ini dibagikan ke 60 fakir miskin. Setelah dicari, ternyata apa? Tidak ada yang lebih miskin daripada dirinya. Akhirnya korma yang mestinya dibagikan kepada 60 fakir miskin itu akhirnya menjadi hak milik dia. Apa maknanya itu? Bahwa hukuman yang tertinggi adalah apa? Berpuasa 2 bulan atau 60 hari terus-menerus. Jikalau batal, jikalau gagal, ngulang lagi, gagal, ngulang lagi. Tapi hukuman yang paling ringan adalah memberi makan 60 fakir miskin. Tapi faktanya dia tidak mendapatkan hukuman apa-apa, tapi malah mendapatkan kurma jatah dari 60 orang fakir miskin. Apa artinya? Itu menunjukkan betapa fleksibelnya pengambilan hukum yang ada pada zaman Rasulullah itu. Betapa fleksibelnya. Itulah yang kemudian yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memang dalam beribadah itu akan apa? Akan dikasih kemudahan oleh Allah. Allah tidak akan memberikan kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi walaupun toh begitu, tidak kemudian mempersulit diri dalam masalah tertentu dan juga tidak ngentengkan dalam masalah hukum. Tapi tetap proporsional begitu. Maka ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa adanya perbedaan itu bersifat apa? Bersifat fleksibilitas. Karena itulah melalui ini, melalui mimbar akademik ini, saya menyampaikan kepada saudara, maka ketika adanya perbedaan di antara umat Islam, wabil khusus di Indonesia ini, adanya perbedaan antara NU, Muhammadiyah, LDII, dan kelompok Islam yang lain, jangan itu membuat kita bercerai-berai. Jangan membuat kita melakukan terus klaim bahwa apa yang kita amalkan lebih benar, lebih baik daripada umat yang lain. Sekali lagi, tidak terus klaim merasa bahwa apa yang dilakukan paling sempurna, paling benar dibandingkan dengan yang lain. Berarti apa? Kita kembangkan sikap keberagaman yang moderat. Sekali lagi, sikap keberagamaan yang moderat. Misalkan contoh yang sampai sekarang tidak bisa disatukan tentang penetapan 1 Syawal. Kalau 1 Ramadan sih tidak masalah. 1 Syawal karena hubungannya dengan apa? Dengan apa? Haram halalnya kita berpuasa. Kalau orang NU memakai dalil sumu liru'yati wa afdilu liru'yati, jangan merasa ini paling benar dan menyalahkan yang memakai hisab murni karena masing-masing akan bertanggung jawab terhadap konsekuensi hukum. Sekali lagi, masing-masing akan bertanggung jawab atas segala macam konsekuensi hukum. Yang ada adalah bagaimana ada keselarasan, keserasian, ada istilahnya relasi, harmonisasi dalam dalam apa? Keberagamaan sehingga kita akan semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan itu. Kemudian saat ini dalam menyikapi tentang konflik ini ya, konflik Israel ya sama Palestina. Memang saya secara pribadi bahwa dalam bahasa 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 Surabayaan memang Israel bang bang titik-titik sat, bang titik-titik sat. Kenapa? Ya memang memang ya wes keterlaluan banget begitu.
termasuk yang mendukung itu ya keterlaluan banget gitu. Karena apa? Fakta sudah melakukan genosida, pembunuhan secara massal, mata dunia ini seakan-akan buta dengan fakta itu. Bagaimanapun juga akal tidak membenarkan dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Dan semua membabi buta kan? Qatar dibom, kemudian Lebanon dibom, Syria dibom, nggak apa-apa, Iran dibom dan sebagainya. Itu namanya andaikan yang melakukan itu dunia Islam, maka tentu langsung capnya adalah teroris. Bahkan kalau kita jujur, raja teroris itu ya Israel itu. Tapi ya inilah yang kemudian dandang dionekno kontol, kontol dionekno dandang wis seru dandang iku ireng jarene kontol. Kontol putih dikatakan dandang. Dandang itu apa? Apa itu dandang? Alat masak dia yang ada di atas tungku yang kena arang, kena asap sehingga pantatnya dandang itu kan hitam. Sudah tahu hitam dikatakan putih, yang putih dikatakan hitam dan itu fakta kemunikan dalam kehidupan di dunia ini gitu. Itu jawaban dari saya. Barangkali ada yang lain, saya persilakan. Halo? Hanya Pak. Ya, silakan Saudara Rifki. Satu Pak, satu. Hmm, Eh, silakan. oh, tadi kan tadi kan diterangkan bahwa salah satu yang mempengaruhi rumusan hukum fikih adalah eh, faktor geografis. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi negara yang multikultural seperti Indonesia ini dalam penerapan hukum fikih. Apakah kalau urfu atau kebiasaan lokal itu bisa menggeser pendapat mazhab fikih klasik. Sedangkan dalam fikih itu kan dikatakan sholihun likuli zamanin wa makan. Hmm, Itu kita menyikapinya itu bagaimana, Pak? ya, al-adat muhakamah ya. Barangkali ada yang lain yang bisa jawab dari pertanyaan Saudara Rifki. Saya persilakan. Silakan. Barangkali yang lain. Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Hadir Pak, Anas. Ya, ya silakan. Kita apa namanya tarik, nggih, kita tarik perbandingan mazhab ini ke isu hukum spesifik Pak. Ya, Terkait isu-isu hukum keluarga kontemporer. Misalnya perkawinan di bawah umur atau perceraian. Nah, ya, bagaimanakah perbedaan pendekatan dan penalaran dalam mazhab-mazhab itu dapat menjadi solusi ataukah justru dapat menimbulkan suatu konflik yang baru, Pak? ya, Seperti itu. ya. Ya, sebelum pertanyaan yang kedua, tolong ditanggapi pertanyaan Saudara Rifki ini dari yang lain untuk didiskusikan. Nanti saya akan jawab yang terakhir. Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Saudara Rifki? Bisa eh, apa namanya Pak disampaikan Pak soal pertanyaannya. Ya, silakan. Tadi tolong diulang lagi Saudara Rifki. Diulang lagi. Mana Rifki tadi? Silakan Saudara Rifki diulang lagi. Loh, tadi kan dijelaskan loh, mengenai salah satu faktor yang mempengaruhi rumusan hukum fikih diantaranya adalah faktor geografis. Ya, Lalu bagaimana ketika diterapkan di Indonesia yang notabene adalah negara yang multikultural? Nah, apakah al-urfu atau kebiasaan lokal itu bisa menggeser pendapat-pendapat mazhab fikih klasik? Sedangkan katanya kan yang namanya fikih itu sholihun likuli zamanin wa makan.
menyesuaikan masa dan tempatnya. Nah, itu bagaimana cara kita Oke. menyikapi hal ini dan apakah al-urfu atau adat itu bisa menggeser pendapat-pendapat fikih klasik. Oke, silakan yang lain anggapi pertanyaan Saudara Rifki. Ada yang menanggapi? Silakan. Halo. Berarti ini Pak, Ya, silakan Saudara Wendy. nggih, berarti ini maksudnya pertanyaan eh, Kakak Rizky ini berarti apakah bisa syariat itu menggeser adat atau urap begitu Pak ya? Huruf menggeser syariah, apakah adat itu bisa menggeser syariah begitu? Bagaimana menurut Saudara Wendy? Apakah adat Kalau itu bisa menggeser Pak, syariah? ya kalau secara pribadi yang sesuai dengan fikih-fikih yang kita temukan itu bisa Pak. Karena di sisi lain ada kita mempertimbangkan masalahnya begitu Pak. Terbukti ketika memang dalam kasus Alma al-Musyammas itu Pak. Dalam Alma al-Musyammas itu kan nanti kondisional Pak. Kalau kemudian terjadinya di negara ahli Hijaz seperti sangat panas atau sangat dingin, ini yang seharusnya syariat itu memakruhkan hukum untuk digunakan. Ini hukum makruhnya hilang Pak dengan sebab mempertimbangkan kebiasaan atau adat di situ hawanya. Itu ketika dalam kasus masalah al-musyammas. Dalam kasus yang terjadi juga masalah perempuan secara hukum syariat, tugas memasak dan itu kan tugasnya laki-laki Pak. Tapi kemudian Hmm. adat itu menuntut itu, yang mana perempuan jadikan sebagai media untuk masak dan segala macam, maka nggak dipermasalahkan akhirnya Pak. Karena bahasanya kalau saya simpulkan jabul masalah itu Pak. Yang penting ada sisi maslahatnya gitu. Maka nggak masalah. Oke, yang lain barangkali Gitu. bisa menanggapi. Ya, ya, ya juga tadi tuh Pak, masalah tip itu, masalah kedokteran juga sama Pak. Di sisi lain syariat itu bisa bisa dimenangkan dan di sisi lain juga tip itu juga dimenangkan daripada syariat. Itu kasusnya ada di termasuk di kaitan masalah al-ma'al musyammas itu, bab toharoh, Pak. Itu. Referensinya di bejuri itu, Pak. Oke. Eh, Kalau kita lihat fakta hukum ini ya, Saudara Rifki sama Saudara Wendy, sekarang dalam urusan pembagian harta waris, ya, dalam urusan pembagian harta waris, maka tentu ketika dalam kondisi tradisi, ini kan berbicara tentang adat kebiasaan kan ya. Kalau di Arab sana yang bekerja siapa? Laki-laki. Yang berjualan laki-laki, yang memasak laki-laki. Kemudian, kalaupun toh nanti istrinya tidak menyusui, yang kewajiban untuk menyusui itu laki-laki. Bagaimana caranya? Mencari perempuan yang menyediakan jasa menyusui. Maka kemudian dalam perspektif ini, dalam urusan pembagian harta, ini ada sedikit perbedaan sehingga di Indonesia ada namanya pembagian gono gini. Gono gini. Apa itu gono gini? Gono gini itu dalam perspektif muamalah adalah syirkah. Jadi pihak istri itu pun juga bekerja. Sehingga yang bekerja bukan hanya semata-mata suami, tapi istri itu juga bekerja. Sehingga ketika suami meninggal, sekali lagi, ketika suami meninggal, maka tidak sepenuhnya yang ditinggalkan itu harta suami. Karena tidak sepenuhnya harta suami, maka ada namanya harta gono gini. Taruhlah setelah saat suaminya meninggal dunia, setelah ditotal keseluruhannya, seluruh hartanya itu ada 100 juta, maka 100 juta itu tidak dibagi 100%, tapi 100 juta itu dibagi dua. Karena apa? Yang separuh itu harta istri, karena istri juga bekerja. Baru yang dihitung adalah apa? 50%-nya dari harta yang ditinggalkan. Dari apa itu? Itu dari tradisi
atau local wisdom. Local wisdom yang ada di situ. Namun dalam prinsipnya bahwa jikalau adat yang bertentangan dengan syariat yang dimenangkan bukan adatnya, tapi tetap dimenangkan syariatnya. Namun jikalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka adat itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk setat untuk mengambil hukum. Sekali lagi, prinsip adat itu selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka adat itu bisa diadopsi dalam pengambilan hukum. Apakah ada adat istiadat yang bertentangan dengan syariat? Misalkan adat mendem-mendeman, mabuk-mabukan, itu kan ada tradisi begitu kan? Ada orang menikah, ada pesta begitu, kemudian ada pesta, termasuk ini, sound horeg itu kan udah menjadi tradisi kan? Ini fenomena sound horeg itu. Dan ini ketika Majelis Ulama Indonesia mengambil istimbat hukum terhadap fenomena horeg sekarang itu loh, semua masyarakat seluruh pelosok ini sedang lomba-lomba Agustusan kemarin masih besar-besaran horeg gitu. Lah, lah tradisi-tradisi yang bertentangan dengan norma, bertentangan dengan hakikat hidup, bertentangan dengan syariat, maka yang dimenangkan tetap adalah masih tetap syariatnya. Bukan syariatnya yang disesuaikan. Lah, kata menyesuaikan itu adalah mengkondisikan satu pengambilan istibat dengan pertimbangan adat istiadat adat itu. Contoh mahar ya, sidak. Sidaknya orang Arab dengan sidaknya orang Jawa kan beda jauh kan? Orang Jawa dengan orang Banjar itu beda jauh kan? Orang Banjar dengan orang Kalimantan hampir sama. Dan Maliki, dalam mazhab Maliki, sidak itu termasuk rukun. Dalam mazhab Syafi'i, sidak itu termasuk apa? Termasuk syarat dari rukun, merupakan syarat sahnya ijab kabul. Adanya mahar itu syarat sahnya ijab kabul. Bila tidak ada maharnya, maka tidak bisa menggauli, menyetubui. Nah, itu artinya kesimpulannya adat itu bisa diadopsi untuk dalam istimbat hukum selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat, bukan syariatnya yang dikalahkan dengan adanya adat itu. Yang kedua, dengan perbedaan mazhab ini, bagaimana dengan implementasinya di tanah air Indonesia ini? Yang mana Indonesia adalah negara yang multikultural dan multi etnis ini. Barangkali ada yang mau menjawab dari pertanyaan saudara siapa tadi? Saudara Wendy, saya persilahkan. Halo, Gimana Pak? tolong diulang lagi saudara Wendy pertanyaan tadi. Saya tadi jawab Pak. Yang tadi, Hmm. maksud saya begini Pak. Kalau bahasa usul fikih itu kan golabah Pak. Dalam artian memang tetap di situ ada sisi yang kalah dan yang dimenangkan. Bukan berarti syariat selalu diunggulkan Pak. Hmm. Golabah itu kan artinya kan ya kayak gola batu. Artinya golabah atau syariat itu bisa dikalahkan oleh urep. Karena kan kalau kita definisikan Pak, saya juga bawa kitabnya nih. Kitab Ya, takrif itu. Ada ya, bahasa begini kan kalau yang umum mungkin. Al-urfu huwa ma istaqarat an-nufus. Uruf itu sesuatu yang kemudian dilakukan oleh pribadi-pribadi ya. Alaihi bisyahadatil ukuli yang memang bisa diterima oleh akal. Kalau kemudian akal itu bisa kemudian kalau akal itu menerima yang kemudian tidak ada dalam syariat, maka bisa dimenangkan uruf tersebut. Syaratnya adalah bisyahadatil ukul itu, Pak. Dan ya, ditambahkan dalam kaidah usul fikihnya itu as-sabit bil urfi, ketentuan atau ketetapan dengan uraf kebiasaan, sabitun bidalil syar'i. Itu juga ya, ketetapan di dalam dalil syariat begitu, Pak. ya, 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 betul itu, betul, tepat itu. Oke. Ya, Ini ini kitabnya terkait dengan hukum yang bersifat mutasyabihat ya, hukum yang nggih. masih remang-remang. Tapi kalau hukum itu sudah sorry, hukum itu sudah sorry, maka tidak bisa kemudian dikalahkan dengan selain itu.
kan ada hukum-hukum yang masih debatable, masih bersifat dhoni kan. Hukum itu kan Nggih, ada bersifat qot'i, ada yang bersifat dhoni. Hukum yang bersifat qot'i itu bisa tidak bisa dikalahkan dengan apapun, tapi hukum yang bersifat dhoni, maka dhoni itu bisa dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang lain, termasuk apa yang Saudara Wendy sampaikan itu kata golabat itu adalah berkaitan hukum yang bersifat dhoni, yang betul. memungkinkan untuk menggali berbagai macam perspektif hukum. Contoh lagi, hukum asal nikah itu apa, saudara? Hukum, Huk- hukum asal Hukum asal nikah menikah itu apa? sunnah, Pak. Sunnah. Tapi Nggih. karena ada ilat yang berbeda, bisa juga haram, bisa juga wajib, bisa Tapi juga, begini, nggih, ya, bisa juga makruh, ya. bisa juga mubah. Lah, terkait dengan ini ada disparitas itu. Nah, ini akan berbeda kan dengan ini. Misalkan kalau kita mengkias, apa hukum menyembah berhala? Menurut saudara semuanya, apa hukumnya menyembah berhala? Haram, Pak. Haram. Nah, hukum menyembah berhala ada tradisi-tradisi yang di situ menyembah patung, menyembah berhala dengan ada tradisi-tradisi itu, yang kemudian ada tradisi yang kemudian dengan sound horeg di belakangnya ada orang mabuk-mabukan, ada orang yang pakai baju yang serono, yang membuka aurat dengan jogetan erotis, maka tentu ini kan hukum kan jelas kan? Hukum ini kan jelas kan? Nggih. Jadi ada sound horeg, udah jelas dengan perspektifnya pernik-perniknya, ada orang mabuk-mabukan. Ini kan tradisi kan? Nah, tradisi ini kan secara global kan bertentangan hukum yang bersifat qot'i. Nah, jika kemudian satu perspektif tradisi, adat, uruf yang di situ bertentangan dengan hukum secara qot'i, maka tentu tidak bisa kemudian dengan serta-merta mengkondisikan dalil qot'i itu untuk memenangkan tradisi yang bertentangan itu. Nah, makanya kemudian yang betul sekali saya sepakat yang disampaikan oleh saudara Wendy itu adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan Syariat. syariat yang bersifat qot'i. Yang lain tadi, yang siapa tadi yang menyampaikan masalah terkait dengan di dengan perbandingan mazhab yang kemudian diimplementasikan saudara Anas ya tadi ya? Ya, Oke, coba Pak. tolong diulang lagi, saudara Anas. Kita mengambil apa namanya perbandingan mazhab ini kita tarik ke isu-isu kontemporer, Pak. Ya, Perkawinan di bawah umur dan atau perceraian, Pak. Nah, hmm. bagaimana perbedaan pendekatan dan penalaran dalam mazhab-mazhab itu dapat menjadi solusi ataukah justru bisa menimbulkan konflik baru, Pak? Oke. Silahkan yang lain. Ada yang bantu untuk menjawab? Halo, silakan. Oke, Pak. Ada yang bantu untuk menjawab? Pak Wendy. Yo. Mas Wendy, Mas Fikri, Mas Asad, silakan. Halo? Oke. eh Kalau kita menyimak, ada yang sudah khotam membaca kompilasi hukum KHI. Apa yang terumuskan dalam KHI? Sekali lagi, apa yang dirumuskan dalam KHI, kompilasi hukum Islam, itu adalah dalam rangka kolaborasi dari Madhahibil Arba'ah. Sekali lagi, apa yang tertuang dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam atau KHI itu adalah merupakan kolaborasi, elaborasi dari Madhahibil Arba'ah. Contoh,
rukun Islam, rukun nikah itu madhab 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 apa? Madhab Syafi'i. Jatuhnya talak, kemudian jatuhnya talak itu pakai madhab Hanafi. Kemudian anak yang sah itu madhab Hanafi. Apa? Dalam madhab Hanafi di, di KHI itu adalah yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Sekali lagi, yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Maka tentu tafsir anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu sangat heterogen dan banyak banget. Tapi dalam mazhab Syafi'i, anak yang sah, anak yang terbuai dalam perkawinan. Sekali lagi, yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang terbuai dalam perkawinan. Berarti bikinnya anak setelah ijab kabul. Jika ada anak yang bikinnya sebelum ijab kabul, sehingga ada istilah MBE, married by accident, menikah karena kecelakaan, atau tembung kalimat yang lain LKMD, lamaran keri meteng dhisik, lamaran keri meteng dhisik, maka dalam mazhab Syafi'i, maka itu ayahnya adalah secara syarak bukan ayahnya, hanya ayah biologis. Nasabnya ke ibunya. Tapi kalau mazhab Hanafi enggak, nasabnya tetap ke bapaknya. Sehingga dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Apakah pembuahan itu sebab pernikahan atau di luar pernikahan, asal dia lahir dalam perkawinan, itu masuk dalam kategori anak yang sah. Itu. Nah, apa yang teraktualkan dalam KHI yang kemudian menjadi rujukan dalam pengambilan hukum, penetapan hukum di pengadilan agama, itu adalah merupakan apa ya? Merupakan satu ijtihadiyah, satu istimbat hukum yang diambil dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, lantas bagaimana konsekuensi hukum dengan yang lain? Maka tentu kita serahkan kepada tim yang menyusun kompilasi itu. Karena ini bagian dari eh, rujukan dalam mengambil itu. Tapi kalau secara pribadi, maka tentu kita akan kembali pada keyakinan masing-masing. Contoh tentang perceraian. Perceraian dalam kompilasi hukum Islam yang dikatakan perceraian adalah satu perceraian yang diputuskan lewat pengadilan agama. Sekali lagi, suami istri dinyatakan bercerai adalah setelah melalui putusan pengadilan agama dengan dibuktikan oleh akta cerai. Pertanyaannya, ada suami istri yang sudah tidak serumah, yang suaminya sudah menyatakan cerai berkali-kali, namun sementara dia belum punya putusan pengadilan agama, belum ada akta cerai, maka tentu dalam perspektif ini mereka belum dapat dinyatakan mereka bercerai. Tapi dalam urusan syariat, maka dia sudah bercerai, jangankan begitu. Misalkan ada fulan menyatakan istrinya adalah fulanah. Dek, saya mau berangkat ke luar negeri. Saman pulang dulu ke bapak. Sehingga setelah pulang di rumahnya bapaknya, Pak, tak serahkan istriku ke bapak, saya mau pergi ke luar negeri. Pertanyaannya, statement ini, pernyataan ini masuk dalam ranah cerai apa enggak? Halo? Dalam fikih Syafi'iyah, statement ini termasuk cerai enggak? Halo? Mana Iya, suara Pak. Anda? Hah?
Yang kayak gimana Pak tadi? Mohon maaf tadi speakernya mati Pak. Ini ada suami mau berangkat ke luar negeri. Istrinya Oke. dibilangi, daripada saman sendirian di rumah, saman pulang ke rumah bapak dulu. Begitu nyampe di rumah, bapaknya, Pak, istriku tak serahkan ke sampean karena saya mau berangkat ke luar negeri. Pertanyaannya, apa yang Oke. disampaikan oleh Fulan ini, cerai enggak? Kalau kemudian diniati cerai cerai Pak, tapi kalau enggak karena kinayah masuknya Pak, enggak sore. Ya, ya. Ini kalau kita lihat di Fathul Mu'in, itu masuk dalam kategori cerai kinayah itu. Oke, Itu sudah kinayah Pak. sudah masuk jatuh talak itu. Tapi kalau dalam putusan pengadilan jangankan ngomong begitu, ngomong kamu tak pegat, besok malah lagi kamu tak pegat. Bahkan ngomong kamu tak pegat talak 3. Tapi bukti talaknya ndak ada, putusan pengadilan ndak ada, belum jatuh talak. Walaupun dia tidak anu Pak, tidak apa namanya, tidak berniat nih, tetap dikatakan talak Pak. Iya makanya ini laki-laki ini kan harus paham tentang fikih kan. Jadi bagaimanapun juga ini menyangkut hubungan kelamin antara halal dan haram kan. Makanya ini Oke. betul-betul para laki-laki ini harus menjadi lelaki punya selera. Seperti lelaki punya Indra selera. Seperti semboyannya rokok apa itu? saya Nah, eh, artinya lelaki harus punya punya konsistensi dalam melanggengkan rumah tangga. Semarah apapun tetap harus jamu jadikan dijaga mulut, jaga hati, dan kendalikan diri. Karena bagaimanapun juga apa yang diucapkan oleh laki-laki itu kan akan mempunyai implikasi hukum yang cukup berat dan dalam begitu. oke. Ya, kita lanjut ya. Masih ada waktu 15 menit. Ini Kita Pak sedikit Pak. ya silakan. Ada masalah lagi yang ingin didiskusikan? Terkait tadi masalah nyambung yang tadi Pak. Bagaimana Pak Ya. kesimpulan? Ini masalah hulu Pak, yang sama kasus seperti yang tadi Bapak sampaikan itu. Hmm. Yang saya belum kemarin juga sempat saya di pengadilan Serang Pak, sempat masalah dampingin orang cerai di sini termasuk Hmm. istrinya, yang Ya. kemudian suaminya protes terkait masalah hukum fikih dan juga hukum negara di hakim itu Pak. Lah Hmm. sedangkan perempuan itu kan nggak boleh mengajukan cerai kepada hulu kepada suami dengan tanpa ada beberapa pertimbangan yang telah ada dalam syariat itu Pak. Dan ternyata memang yang megang kendali cerai tunggalnya itu kan tergantung hakimnya Pak. Lah ini ya itu Pak. Coba Iya, batasan-batasan hakim itu gimana itu Pak? Terkait masalah ya, syariat juga ini Pak. ya. Di sini, Oke. kalau kalau perceraian di pengadilan ini, banyak yang walaupun yang ngajukan gugat cerai, sekali lagi, yang ngajukan gugat cerai, tapi dalam prakteknya bukan hulu. Gugat. Misalkan ada perempuan yang ngajukan gugat cerai ke pengadilan, tapi ketika Oke. dalam putusan bukan bukan pihak perempuan yang menceraikan, tapi pihak laki-laki yang menceraikan. Lah, Sehingga itu dinyatakan sebagai putusan cerai satu. Karena ketika hulu itu kan talak bain kan, saudara oke. Wendy. Ketika Iya betul. hulu, Oke. ketika ketika hulu, maka itu talak bain dan tidak bisa kembali. Tapi dalam Oke. praktek pengadilan beberapa yang diputuskan oleh hakim itu rata-rata walaupun yang perempuan itu mengajukan gugat cerai, tapi dalam praktek ketika ada mediasi, ada proses sidang, tetap yang menceraikan adalah pihak laki-laki. Sehingga jikalau nanti ada Nah, hal-hal yang ada di belakang masih bisa balik lagi. Tapi kalau dalam perspektif nah, hulu murni, maka dia tidak akan bisa balik kecuali ada muhalil. Padahal oke nikah betul. muhalil itu haram hukumnya. Hmm. Lah, tapi dalam prakteknya ketika pihak laki-laki tidak pernah datang ke pengadilan, Iya. hakim memutuskan itu murni hulu itu. Sehingga ketika Oke. hakim memutuskan jatuh, maka walaupun cintanya tidak bisa dihapus, tapi jejak-jejak untuk kembali lagi tidak akan bisa kembali kecuali ada muhalil. Padahal nikah Oke. muhalil kan haram hukumnya. Oke, Pak. Ya, Nah, fakta yang di lapangan yang saya temukan itu, Pak, ya, karena ya. saya juga mendampingi kemarin itu di Serang, Banten.
kan surat terkait masalah sidang ceraian sekarang itu kan menggunakan surat Pak, kayak menggunakan Iya, WhatsApp gitu. Nah, yang iya, saya temukan gitu memang tidak, itu kan cuma sebatas klarifikasi terkait masalah kelakuan suami ke istri atau istri ke suami itu. iya. Masalahannya si suami nggak mau memberikan talak ke istrinya gitu Pak. Ujuk-ujuk sudah hakim menjatuhkan gitu Pak. Dan itu saya udah dampingi langsung Pak. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, nanti juga hakim akan memberikan keputusan cerai jikalau memang suami juga mentalak. Ternyata memang yang terjadi di Mas Danu namanya itu, dia itu nggak menceraikan sama sekali dan hakim juga menyuruh, tapi dia nggak mau Pak. Tapi sudah ada surat laporan kalau dia sudah cerai. Laporannya begitu Pak. Itu berarti hulu itu. Nggak bisa kembali. Tapi nggih, maksud saya adalah kan tadi kata Bapak bilang memang kalau meskipun dalam ranah begitu tuh nanti tetap ada tuntutan untuk si laki-laki harus menyampaikan talak. Tapi si laki-laki ini nggak menyampaikan talak begitu Pak. Kalau kalau laki-laki tidak menyampaikan talak itu murni hulu itu. Sehingga talaknya status hukumnya bain, tidak bisa balik itu. Nggih. Lah sekarang hulunya dari mana berarti Pak? Hah? Sahnya Hulunya hulunya dari berarti mana? yang menceraikan pihak perempuan, bukan pihak laki-laki. Nah, dalam hukum syariat pun kan begitu akhirnya Pak. Akhirnya Ya, sempat ya, protes. Dalam ya, kasus syariat pun kan karena perempuan itu kekat tijarah Pak, seperti barang dagangan yang kemudian kita otak-atik ya, semaunya mungkin sebagai laki-laki kan ya. begitu. Nah, Nah, dalam begitu juga dalam kasus lanah dia ketika hulu, berarti kan nggak boleh hulu perempuan itu dengan beberapa syarat ketentuan itu Pak. boleh kalau makanya di situ ada yang kita bahas kemarin ada syigat takliku tolak kan. Betul. Jadi kalau kemudian suami mencederai apa yang sudah ditandatangan dalam syigat takliku tolak, maka itu akan menjadi dasar hakim untuk memutuskan itu. Hmm, Jadi kembalinya ke syigat takliku tolak, tolak yang digantungkan di awal akad nikah, sehingga itu oke. tidak bisa protes itu. Namanya surat Oke. pernyataan itu. Taklek yang ada dalam aturan pemerintah sama syariat itu sama nggak Pak? Yang apa? Taklek yang tadi itu. Ya, takliku tolak itu juga tidak bertentangan dengan syariat karena dalam rangka yang kita bahas kemarin kan dalam rangka menjaga harmonisasi pernikahan kan? Karena bagaimanapun Oke. juga menyatukan dua orang yang punya karakter yang berbeda itu ada yang bertambah baik, ada yang bertambah buruk gitu loh. Jika kalau keduanya itu tidak bertambah baik, maka apa gunanya menikah? Karena menikah itu adalah untuk cari kebahagiaan, bukan mencari kesengsaraan. Jika ada Oke Pak, maldorot betul. di kemudian hari, maka syigo taklikul tolak itu dipentingkan. Kenapa? Tidak Hmm. sedikit loh ya kemudian orang menikah bukan bertambah baik, tapi bertambah Oke, buruk. Pak. Karena prinsipnya adalah nikah untuk bahagia, bukan untuk mencari sengsara. Makanya sampai eh, enaknya jadi bujangan itu, Enak Pak. Bisa ambil enaknya jadi siapapun. bujangan kemana-mana sendirian, tidak ada yang melarang kan? Iya Mau Pak. ngopi semalam suntuk, nggak ada yang melarang. Mau begadang semalam suntuk, nggak ada yang melarang. Dan sebagainya. Nah, itu ya. Iya Ada yang Pak. lain? Ada yang lain? Tadi belum itu, Pak. Gimana? Belum dijawab itu terakhir saya tadi. Yang apa? Yang tentang nih, Pak. Tentang perkawinan di bawah umur atau perceraian nih, Pak. Apakah mazhab ini bisa menjadi solusi atau justru menimbulkan konflik baru nih, Pak? Justru apa yang tertulis di KHI itu adalah merupakan solusi dari Madhabil Arba'ah itu. Apa yang ada di kompilasi hukum Islam itu adalah jalan tengah dari pengambilan solusi dari pendapat Imam Madhab empat itu. Dalam rangka supaya orang tidak gampang-gampang untuk gampang kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, maka diputuskanlah prinsip Imam Syafi'i. Kalau pakai Imam Maliki, susah ini. Kenapa? Saudara Anas kepengen nikah lagi ya begitu ya. Iya. Misalkan ngambil jandanya Mas Wendy begitu. Kebetulan Wow. jandanya, hanya contoh loh Mas Wendy ya. Iya Pak, aman. Semoga tapi jangan Pak. Aman, hanya contoh aja. Misalkan jandanya Mas Wendy ini cuantik unlimited, unlimited gitu. Cantiknya Hmm. unlimited Mission. kemudian.
Mas Anas kepingin menikahi jandanya Mas Wendy, cukup diajak aja. Karena dia bisa menikahkan dirinya, tidak butuh wali itu. Karena wali Nggih. itu bukan rukun, hanya untuk menyempurnakan. Sekali lagi, wali itu bukan rukun, hanya untuk menyempurnakan. Jadi diajak aja keluar sana. Pokoknya wes langsung pulang. Mas Wendy asli mana Mas Wendy? Lombok, Pak. Lombok. Sama, Nah, Nggih. sama. langsung jauh keluar dari Lombok, diajaklah ke Lirboyo begitu. Disaksikan santri, satu pondok begitu. Konco-konco bolo, ayo besok di rumah makan-makan di rumah ya, tak sembelihkan kambing begitu. Aulim walau wisatin. Maka walimah lah walau hanya satu kambing. Kemudian di situ langsung si janda ini, Mas Anas, maukah engkau menikah dengan saya? Demikian, demikian, dan demikian. Tinggal Mas Anas saya terima nikahmu dengan demikian tanpa ada wali sah itu. Sah itu. Makanya kalau kemudian di Jawa Barat ada apa itu? Wisata syariah, apa itu? Prostitusi syariah, pakai itu. Jadi prostitusi syariah itu pakai itu. Di mana itu? Di puncak Bogor itu ya. Ada Nggih, Pak. ada kawasan prostitusi syariah itu. Oke. Keren ya. Di ya di Bogor, Yo, desa apa kali namanya? Lupa saya. Kawin kontrak Praktek Pak lebih prostitusi tepatnya. tapi berbengkai wisata halal. Nggih. Prostitusi halal. Sana Pak kita Pak main. boleh dicoba Pak Wendy. Iya, iya, ya, bersyukurlah ya. Allah menakdirkan kita hidup di Indonesia, Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, yang dengan multi multi apa? Multi etnis, multi ras, multi suku yang bisa hidup berdampingan dan mudah-mudahan Islam tetap menjadi rahmatan lil alamin di bumi Indonesia ini, harmoni antara internal umat Islam dan antar umat Islam bisa tetap kita jaga, NKRI tetap harga mati, jaya selamanya dan mudah-mudahan keberagaman ini bukan menambah kekerdilan kita dalam berpikir, tapi keanekaragaman pendapat ini menambah hazanah kita semakin kita dewasa di dalam beragama sehingga tetap selamat berkah dunia akhirat. Berkah selamat dunia Amin. akhirat. Kiranya ini ya, waktu Merdeka. sudah habis ya, sudah terdengar suara azan kita untuk melaksanakan Oke. sholat zuhur berjamaah. Sekali lagi sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir ini bisa mengamalkan ini man hafadho ala arba qabla zuhri wa arba ba'da zuhri haramallahu jasad ala nar. Siapa yang bisa istiqomah jaga sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudah sholat zuhur, mudah-mudahan dengan istiqomah itu Allah betul-betul mengharamkan jasad kita dari api neraka. Dan mudah-mudahan dengan praktek hukum Amin. hidupkan, praktek sunnah yang kita hidupkan di dalam diri kita membawa kemaslahatan, keberkahan buat hidup dan kehidupan kita dunia hingga akhirat. Kiranya ini barangkali ada kekurangan, ini adalah pertemuan terakhir kita di mata kuliah ini. Dan saudara sudah semester 3 ya? Iya. Semester 3 ya. Selamat untuk segera selesaikan tesisnya. Selesaikan tesisnya. Mudah-mudahan saudara semua selesai tepat waktu dan bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan keilmuan hukum keluarga ini dalam kehidupan praktek kehidupan sehari-hari. Sekiannya kiranya ini ya. Wallaahu Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.